Teman-teman sekarang lagi ngelihat sebuah hasil video itu dari kamera. Ini dia. Saya kelihatan dari kamera Nemesis HD 1080p. Ntar saya arahin sana supaya saya nggak kelihatan. Saya behind the scene aja ya. Pokok behind the scene saya VO voice over. Tuh, teman-teman ngelihat hasilnya ya. Ada gambar atau gambar. Ada gambar yang agak-agak gimana ya? Agak bintik-bintik gitu teman-teman, karena kondisi low light-nya nunjukin kualitas dari kameranya. Kamera ini ceritanya baru dibeli, cuman dia udah rusak. Nggak bisa dibalikin lagi karena nggak ada garansi atau gimana, saya kurang tahu. Kata yang punya, semakin lama dipakai gambarnya tuh makin putus-putus gitu teman-teman. Ini baru beberapa menit saya colokin, mungkin di atas 2 menit ya. Sekarang kameranya masih belum terasa panas. Kata yang punya kameranya panas gitu waktu dipakai. Kemarin saya ngetes juga, dan dalam waktu 3-5 menit dia memang berubah kualitas warnanya teman-teman. Kualitas gambarnya juga berubah. Gambarnya tuh jadi putus-putus. Nah mungkin sekarang udah agak kelihatan gambarnya udah kayak semi hijau gitu, kayak gold. Ya teman-teman bisa ngeliat gambarnya kan sekarang tuh. Saya tunjukin dulu sebelum kameranya saya bongkar teman-teman. Teman-teman udah tahu ya hasilnya. Duh, gambarnya seperti itu, gambarnya putus-putus dan gambarnya tuh jadi kayak ada filter coldnya kayak gitu. Tuh kayak gini. Dan ini kalau dipegang panas. Kameranya kalau dipegang panas. Dan kalau misalnya tangan saya arahin ke depan kamera, di sana gambarnya nggak akan muncul tangan saya. Artinya kameranya kayak udah nggak berfungsi lagi kalau dia panas. Ini dia kameranya teman-teman, kamera Nemesis HD 1080p. Mungkin kalian ada yang punya kamera seperti ini, kamera webcam. Dan ini kamera-kamera yang kayak gini nih sekarang lagi diperlukan banget ya. Karena kita sering Zoom meeting atau Google Meet dan lain-lain lah teman-teman, untuk berjumpa orang lain melalui internet alias daring. Ini kalau saya pegang kayak gini panas nih. Tuh, panas banget. Langsung aja saya cabut dan saya eksekusi kira-kira apa yang rusak di kamera ini ya. Coba saya buka ya. Ini kan kameranya bisa digerak-gerakin gini ya teman-teman, bisa diputar juga. Terus ngebukanya nih kayaknya dari sini deh. Coba saya longgarin dulu pakai kuku. Kayak buka remote kayaknya. Teman-teman, untuk ngebukanya rupanya dari depan. Jadi ini kan ada plastik warna hitam. Jadi plastik ini kita congkel dulu. Nanti kalau misalnya dia udah renggang, nah seperti ini, baru kita bisa ngelihat lubang skrupnya ada di ujung seperti itu. Tuh. Dan skrupnya kecil-kecil banget seperti ini. Habis itu, kalau 4 buah skrupnya udah kita bisa buka, sekarang kita bisa tarik casing depannya, dan kita ngelihat ada mesin di sini, ada kamera di sini, dan ada lensa maksudnya. Ada mesin, ada lensa, dan ada mikrofon. Mikrofonnya yang ini. Ini ada mic kondensornya. Sekarang kita coba lihat bagian mesinnya teman-teman, karena yang panas tuh bagian mesin. Ada 4 buah skrup di sini. Coba kita longgarin. Bukan 4 tapi 3.
Terus mungkin udah bisa kita cabut. Oh iya bener, udah bisa kita cabut teman-teman. Dan kita ngelihat di sini ada beberapa komponen, diantaranya adalah IC, ada kristal, ada kapasitor, ada apa ini, ada komponen SMD yang disoldernya miring. Saya nggak tahu ini komponen apa karena nggak ada tulisannya teman-teman. Komponennya SMD semua. Kok bisa panas ya? Coba sekarang saya lepas dua buah skrup yang ada di sini. Ini adalah skrup kamera teman-teman, bukan skrup lensa maksudnya. Skrup lensa ada 2 buah. Coba saya lepas dulu supaya saya bisa melihat seluruh anatominya. Ada apa sebetulnya? Apa yang menyebabkan kamera ini panas dalam waktu 3 menit? Kita ngeliat ini bukan mirrorless karena ada mirrornya. Mirrorless. Ingat ya posisinya teman-teman, jangan sampai lupa. Yang atas tandain aja. Kalau yang ini tadi, yang atas yang ini ya. Yang atas yang ada compesnya di sini saya tandain. Sekarang posisinya saya taruh seperti ini biar nggak salah. Posisi atas adalah ini. Tandanya ada IC ini. Sekarang coba kita perhatikan bagian mana yang bikin panas. Bukan kameranya kok. Bukan kameranya, bukan lensanya teman-teman. Bisa jadi ada kapasitor yang short ini. Saya mau cek kapasitornya dulu, kira-kira bagian mana yang short. Karena saya nggak ngelihat ada apa-apa di balik, ada kerusakan apa-apa di balik lensa. Lensanya saya pasang lagi deh. Setelah saya cek pakai avometer digital untuk melihat korslet apa enggaknya kapasitor-kapasitor yang ada di mesin, saya nggak nemuin ada kapasitor yang short teman-teman. Cara ngeceknya gampang banget. Kita lihat di sana angkanya 002 menggunakan skala dioda. Kalau misalnya kapasitor short, itu waktu kita tempelin satu probe-nya ke ground seperti ini. Ground di sini adalah di kabel berwarna hitam. Kita tempelin ke ground gini. Terus kita lihat salah satu kapasitor, misalnya ini, kita tempelin di satu kaki kapasitor. Kita nggak ngelihat ada angka yang berubah di avometer. Sekarang kita tempelin di kaki kapasitor yang satu lagi. Kita nggak ngelihat ada perubahan. Mungkin nggak connect. Lebih gampangnya groundnya kita tempelin di body aja teman-teman gini ya. Nah, seperti ini. Terus kita tempelin di salah satu kaki kapasitor. Artinya ini kapasitornya nggak short kalau angkanya nggak berubah. Bentar. Kita tes dulu. Ini adalah kaki ground. Kemudian kita tempelin di salah satu kaki ground. Nanti angkanya akan berubah seperti itu ya, 002. Kita tempelin di salah satu kaki kapasitor. Nggak muncul angka 002, berarti nggak korslet kapasitor itu teman-teman. Lakukan itu terus sampai nemuin kapasitor yang angkanya 002. Kalau menggunakan avometer digital yang seperti ini ya. Seluruh kapasitornya udah saya cek dan nggak ada yang rusak. Kemungkinan kerusakan terletak pada IC, tapi IC yang mana? Ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah IC. Yang mana yang rusak? Avometer nggak akan bisa ngukur IC teman-teman. Jadi sebetulnya sih kalau kita nggak punya alat yang lengkap,
kita nggak bisa memperbaiki alat seperti ini. Siapa yang punya alat yang lengkap? Pabriknya, teman-teman. Karena kalau misalnya kita cek komponen-komponen seperti ini, saya jamin di toko komponen elektronik nggak bakal ada dijual. Gitu. Kalau bisa sih, beli aja mesinnya langsung. Coba cari di online shop, kalau ada mesinnya, beli aja kalau harganya murah atau sesuai sama kantong kita. Nah, terus kita tinggal lepasin kabel USB, kita pasang mesinnya, kita pasang lensanya, udah beres. Nah, seperti itu ya. Dalam kondisi terbuka seperti ini, kita juga bisa ngecek bagiannya mana yang panas dengan cara kita colokin aja lagi ke PC. Kita hidupkan supaya kameranya hidup, kemudian nanti kita pegang bagian mana yang panas. Tapi hati-hati, panas ya. Akhirnya setelah saya colokin ke PC, dan teman-teman bisa ngelihat di sana, tuh kameranya aktif ya. Masih belum kelihatan gambar rusaknya, kecuali beberapa menit ke depan. Ini sambil saya pegang-pegang, ternyata saya nemuin kerusakannya terletak pada IC yang mana. Inilah IC yang rusak, teman-teman. ICT511. Ini kalau kita pegang IC-nya panas banget. Panas banget. Sedangkan IC-IC yang lain, kalau kita pegang, panasnya normal. Panasnya normal. IC ini yang rusak, teman-teman. Ini lebih tepatnya chip nih. Panas banget. ICT511. Yang lain nggak panas. Normal-normal aja. Sekarang saya cabut ya. Kita coba cek di internet ICT511. Apa yang bakal kita dapat? Kita lihat di internet, kita ketikkan ICT511. Kita enter. Nggak ketemu hasil apa-apa karena internetnya putus. Sekarang saya sambungin lagi. Coba lagi. ICT511 Information and Communication Technology Analysis, bukan. ICT511 YouTube. Gak ada yang nunjukin soal IC, teman-teman, atau chip. Coba kita lihat yang ICT511 chipset. Ada sih, cuman seperti ini bentuknya. Nah, mungkin yang ini ya. Coba kita lihat sama apa enggak kira-kira. ICT511. Waduh. Deskripsinya SMB1351001. Ini untuk handphone. Gak ada, saya dapetin di internet, teman-teman. Gak ada. Jadi nggak bisa diperbaiki ini. Kalau misalnya saya nggak ngedapetin IC-nya atau chipnya, gitu ya. Jadi saran saya, hati-hati kalau misalnya kita mau beli webcam. Kalau bisa sih ada garansinya. Kalau nggak ada garansinya, khawatirnya seperti ini. PCB yang kecil-kecil kayak gini tuh pasti diproduksi massal. Dan kalau misal diproduksi massal, biasanya diproduksi dengan harga yang paling murah. Karena nggak bisa kalau misalnya diproduksinya dengan harga yang mahal, dijualnya dengan harga murah, itu nggak cocok menurut prinsip. Pasti kalau diproduksi dengan harga yang murah, komponen-komponennya ya kualitasnya kurang lebih nggak awet. Saya nggak ngejelekin nama mereknya ya, teman-teman. Ini karena ada beberapa kasus saja. Kebetulan waktu ditangani, ternyata kerusakannya terletak pada chipset atau IC atau chip dengan tipe atau dengan kode ICT511. Dan waktu saya cari di internet nggak ada. Otomatis nggak bisa diperbaiki dong, seperti ini. Gitu ceritanya, teman-teman.
Jadi semoga video ini bermanfaat buat kalian deh. Kalau misalnya mau beli webcam, hati-hati, pastikan ada garansinya. Kalau nggak ada garansinya, kalian harus siap-siap bahwa kalian akan kehilangan uang sebesar yang kalian keluarkan untuk membeli webcam apabila webcamnya rusak seperti ini. Otomatis nggak bisa diperbaiki. Kalau misalnya ada garansi bisa ditukar balik, kan kita masih bisa dapat yang bagus karena yang ini rusak. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video and bye bye. Jempol.